Sultan Maharlika. Sultan Maharlika. Nama Lapu-Lapu di wilayah setempat berhasil membunuh Ferdinand Magellan. Namun sayang, akibat dominasi kekuatan Spanyol yang besar, akhirnya sukses mengubah wajah Filipina. Relatable. Okay, welcome back with another new reaction video. Sorry, hari ini ya kita bersama lagi anak saya Abel dan ya welcome to our channel. Welcome to our channel. So hari ini kita buat reaction video lagi, dimana kawan-kawan kita minta. Terima kasih banyak-banyak kepada kawan-kawan yang minta. Oh, jangan WhatsApp dulu. Hari ini kita buat reaction video lagi, dimana kawan-kawan kita minta di channel ini selalu ya. So sebelum itu terima kasih banyak-banyak kepada kawan-kawan yang support dan yang selalu komen, like. Terima kasih banyak-banyak. Salam saudara kepada kamu semua ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki hari-hari. So ada ucapan apa? Hai. Itu saja. Hai guys, hari ini kita pergi channel Pena Media. Di mana kita mendengar ataupun menonton video yang dia kata ternyata kota Manila itu didirikan oleh orang Minangkabau. Untuk tidak membuang masa, kita tengok video ini. Siapa sangka Islam pernah berjaya di Filipina selama beberapa dekade, bahkan sempat menjadi agama mayoritas di negara bekas koloni bangsa Spanyol itu. Namun, berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 menyebutkan, penduduk Filipina pemeluk agama Islam hanya tersisa sekitar 5,1 juta muslim, atau 11% dari total keseluruhan populasi negara tersebut. Ternyata, tidak banyak yang tahu jika tersebarnya agama Islam di Filipina dibawa oleh putra Indonesia asal Minangkabau, Raja Sulaiman. Luneta. Ya. Berdasarkan catatan sejarah menyebut, sebelum kedatangan bangsa Spanyol, Filipina berada di bawah kekuasaan Raja Sulaiman dari Minangkabau yang merupakan pendiri Filipina. Di sana ia telah menyebarkan agama Islam hingga ke pelosok negeri. Seperti yang diungkapkan Mokhtar Naim dalam disertasinya Merantau pada tahun 1974. Mokhtar Naim menunjukkan jejak rantau orang Minangkabau di Filipina. Dalam penelitiannya, Mokhtar Naim menyebutkan pendiri kota Manila adalah Raja Sulaiman dari Minangkabau, sedangkan kerajaan Sulu di selatan Filipina didirikan Raja Baginda juga dari Minangkabau. Apa yang dikatakan Mokhtar Naim juga diambil sejarawan dari Universitas Andalas, Profesor Gusti Asnam. Menurutnya, apa yang dikatakan Mokhtar Naim sangatlah masuk akal dan didukung dengan fakta-fakta sejarah. Sangat masuk akal jika dilihat dari pola migrasi orang Minang yang luas. Jejak Minangkabau bisa ditemukan di Sabah, Sarawak, Sulu, Kalimantan, dan Brunei Darussalam. Boleh dikatakan, jika orang Sulu berasal dari Minang, tapi tidak semua orang Sulu adalah orang Minang. Sejarah mencatat, pada pertengahan abad ke-16, wilayah Manila diperintah oleh 3 pemimpin besar, yakni Raja Sulaiman, Raja Matanda, dan Raja Lakandula. Ketiganya memimpin sebuah wilayah yang berbeda-beda, namun masih berada di... Kalau kami sebut dulu bukan Raja, Raha. Sebab sampai sekarang, Mbak, Raha Sulaiman begitu. J itu tidak akan ya, bukan Raja, Raha. Satu kawasan. Raja Sulaiman dan Raja Matanda menguasai area selatan Sungai Pasig yang saat ini bernama Manila, sedangkan Raja Lakandula menguasai di bagian utara. Konon, penamaan kata Manila juga berasal dari kata fi amanillah yang berarti di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kedikdayaan Raja Sulaiman dan Islam di Filipina sirna seiring dengan datangnya armada besar asal Spanyol
datang ke wilayah tersebut. Diceritakan pasukan laut negeri Matador pimpinan Ferdinand Magellan itu sempat bentrok dengan angkatan bersenjata pimpinan Sultan Sulaiman. Berjalan pahlawan Filipina. Dikatakan Raja Sulaiman menguasai Pulau Seludung yang kini telah berganti nama menjadi Luzon. Baru dirang ganti nama Luzon. Jadi lain. Dalam perang yang terjadi pada Manila. 27 April 1521, seorang pemuka Islam yang dulu sebelum nama DP Manila, dia Maharlika dulu. Dia Sultan. Yang owner itu seluruh Filipina itu ada dia punya surat. Itu lain video kita bahas. Tapi dia punya owner betul-betul tuh yang ada surat. Si Sultan Maharlika. Sultan Maharlika. nama Lapu-Lapu di wilayah setempat berhasil membunuh Ferdinand Magellan. Namun sayang, akibat dominasi kekuatan Spanyol yang besar, akhirnya sukses mengubah wajah Filipina. Walaupun kini Filipina bukan negara dengan penduduk Islam mayoritas, tetapi kita bisa melihat kebesaran umat Islam lewat bangunan Intramuros Wale City yang dibangun oleh Raja Sulaiman. Masih bahasa dalam bahasa Latin, Intramuros berarti dinding. Dinding yang dibangun pada abad ke-16 di atas lahan seluas 64 hektar ini merupakan cikal bakal kota Manila. Bangunan yang semula berada di timur kota Manila ini difungsikan sebagai pusat pemerintahan Spanyol dan diperuntukkan sebagai benteng pertahanan. Di sekitar dinding raksasa ini terdapat beberapa jalan-jalan lagi. Salah satunya Fort Santiago. Tidak hanya bangunan Intramuros Wale City, jejak Islam di Filipina juga kita temui pada Masjid Syekh Karim Al-Maktoum, masjid tertua di Filipina. Masjid yang berdiri pada tahun 1380 Masehi ini dibangun oleh Syekh Karim Al-Maktoum, saudagar Arab yang datang dan berdakwah di daerah tersebut. Masjid ini merupakan pusat penyebaran Islam pertama di tanah Filipina. Beberapa tiangnya yang asli masih tegak berdiri berada di dalam bangunan masjid. Shikmakun Masjid. Pusat arkeologi nasional menobatkan situs ini sebagai warisan bersejarah. Sedangkan oleh Museum Nasional Filipina, masjid ini dicatat sebagai kekayaan budaya berupa benda. Dan terakhir, jejak Islam di Filipina bisa kita temui di distrik Quiapo. Quiapo merupakan kota lama dan tempat pemukiman. Pada bilang Quiapo, dia punya sebutan yang betul punya Quiapo. 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 Paham juga lah. Islam di Filipina. Di daerah tersebut sudah banyak berdiri gedung-gedung pencakar langit. Disinilah tempat pusat transaksi ekonomi cara Islam. Kota ini menjadi salah satu pusat perdagangan bangsa Filipina saat itu. Dan masih lagi trafik. Sistem transaksi yang digunakan sejak awal adalah sistem Islam. Sistem ini pun masih dipraktekkan oleh sebagian pedagang di kawasan tersebut sampai sekarang. Serta sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya di masa lalu, figur Raja Sulaiman diabadikan menjadi sebuah patung yang terletak di Rizal Park, Manila. Di Luneta. Gitu. Itu dia guys, jadi kita tahu sudah sedikit lah kita punya histori Manila itu. Itu agama Islam tuh sampai sekarang masih juga ada di sana. Ada, tapi tidak sedikit hilang, tapi kebanyakan terpengaruh daripada Spanyol, yaitu Kristen. Agama dua di sana itu yang paling besar. Boleh katakan separuh-separuh, bukan sedikit lah, memang separuh-separuh di sana yang diorang boleh sama-sama menjaga. Manila itu selalu hujan, banjir. Kalau itu moske atau masjid tidak banjir, diorang bagi dua pakai kain. Jadi Kristen di dalam boleh sembahyang, itu Islam pun boleh sembahyang. Kalau itu masjid itu banjir, diorang pindah ke gereja, sama juga. Diorang simpan alat kain putih dan sebelah orang Islam boleh sembahyang, sebelah Kristen. Sebegitu damai Manila. Tetapi ada yang sebahagian pulau-pulau, saya tidak mau cakap di mana lah kan. Ada juga yang berlawan lah pasal agama. Ada yang berperang sebab Kristen. Biasalah dengan Kristen, Islam begitu. Ada yang tempat begitu tapi ada yang tempat begitu. Ada yang tempat begitu tapi di Manila tetap damai.
So guys, kepada kawan-kawan di sini, salam hormat kepada kamu semua ya, sobat bersahabat selamanya. Terima kasih banyak-banyak karena menonton video ini. Dan jikalau kamu ada suggestion apa-apa di bawah ataupun menambahkan ilmu kita, pengetahuan pasal sejarah-sejarah, simpan link di comment section kita dan kita akan baca nanti. Terima kasih banyak-banyak. God bless you all guys.